Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Nama Ryo Tatsuki belakangan menjadi buah bibir karena deretan ramalan yang diklaim akurat. Bayangkan, ia disebut-sebut sudah memprediksi gempa dan tsunami besar di Jepang pada 11 Maret 2011. Bahkan 10 tahun sebelum bencana itu benar-benar terjadi. Ia mengaku melihat wafatnya Putri Diana dan vokalis Queen, Freddie Mercury, jauh sebelum peristiwa tragis tersebut. Lebih mengejutkan, ada pula rumor bahwa pada 1995, ia telah mewanti-wanti pandemi COVID-19 yang akan melanda dunia pada 2020. Kini ramalannya yang paling menyita perhatian justru terkait 5 Juli 2025. Menurut Ryo Tatsuki, sebuah gempa dahsyat dan tsunami sangat besar akan terjadi di perairan antara Jepang dan Filipina. Ia menggambarkan gelombang raksasa setinggi 3 kali lipat tsunami 2011, menenggelamkan 1/4 hingga 1/3 wilayah pesisir Jepang. Sebagian Asia Timur, dari Hong Kong sampai Taiwan hingga Filipina, konon akan mengalami perubahan besar karena gempa ini. Begitu bukunya terbit ulang pada 2021 dengan tambahan prediksi baru, keresahan merebak luas. Sebagian warganet Tionghoa bahkan menghubungkan 5 Juli 2025 dengan potensi titik balik besar dalam hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan. Sementara itu, banyak orang mulai bertanya-tanya, seberapa dapat diandalkan sosok master ramalan tersebut? Kilas balik dari Nostradamus ke The Future I Saw. Menjelang akhir abad ke-20, dunia sempat dihebohkan oleh kiamat Juli 1999 yang disuarakan peramal kenamaan Prancis, Nostradamus. Dalam bukunya Les Properties, Nostradamus menuliskan bait yang seolah menubuatkan datangnya Raja Teror dari langit pada bulan ke-7 tahun 1999. Namun ketika 1 Januari 2000 tiba dan dunia ternyata masih baik-baik saja, ramalan itu mulai dianggap sebagai cerita retro konyol. Di saat perhatian publik masih terpusat pada prediksi Nostradamus, pada 1999 terbit sebuah manga di Jepang berjudul The Future I Saw, karya Ryo Tatsuki. Awalnya, manga itu tidak mendapat banyak sorotan. Baru setelah gempa dan tsunami hebat melanda Tohoku pada 11 Maret 2011, publik Jepang tiba-tiba teringat sampul manga tersebut yang memuat tulisan bencana besar Maret 2011. Gempa 11 Maret adalah salah satu terbesar di dunia sejak 1900 dengan magnitudo 9 skala Richter. Lempeng Pasifik menyelam di bawah lempeng Amerika Utara, memicu pelepasan energi masif disertai tsunami hingga setinggi 40 meter. Ketika bencana tersebut sungguh terjadi, orang-orang pun memburu manga The Future I Saw. Ternyata, Ryo Tatsuki sempat menegaskan bahwa ia kerap mendapat penglihatan lewat mimpi dan kabarnya banyak yang terbukti. Manga itu lantas menjadi buruan kolektor. Harganya sempat meroket hingga 100.000 yen di pelelangan online. Ironisnya, Ryo Tatsuki sudah lama menepi dari dunia penerbitan, sehingga The Future I Saw tidak dicetak lagi. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, beredar banyak akun palsu mengaku dirinya, menyebarkan tambahan ramalan di media sosial, termasuk kabar bahwa ia telah meramalkan pandemi COVID-19. Sekilas tentang sosok Ryo Tatsuki. Baru pada 2021, identitas asli Ryo Tatsuki sedikit tersingkap. Ia adalah seorang perempuan kelahiran 1954 di prefektur Kanagawa, Jepang, dan usianya sekarang di atas 70 tahun. Nama Ryo Tatsuki hanya nama pena, dan ia sangat jarang memakai internet. Ponselnya saja masih model lipat. Sejak kecil, ia mengaku memiliki kemampuan indera keenam akibat pengalaman spiritual saat sakit flu berat di usia 9 tahun. Ketika berumur 21 tahun, ia memulai debut sebagai mangaka. Karyanya berfokus pada kisah-kisah misteri dan horor.
tampaknya dipengaruhi pengalaman pribadinya yang sering mendapat mimpi aneh. Puncak dari pengalaman spiritualnya terjadi pada 1998 ketika ia bertolak ke India untuk menemui Satya Sai Baba, sosok yang dipercaya sebagian orang India sebagai Maitreya dengan kemampuan gaib. Dalam pertemuan tersebut, konon Sai Baba seperti mengenalinya dari kehidupan lampau. Sepulang dari India, Ryo Tatsuki menyelesaikan The Future I Saw dengan mencantumkan angka Maret 2011 di sampulnya. Selesai manga itu diterbitkan, ia mundur dari publik karena sakit pada punggung dan leher akibat rutinitas menggambar yang berkepanjangan. Rentetan mimpi aneh dan klaim ramalan. Dalam berbagai wawancara serta catatan harian mimpi, Ryo Tatsuki menceritakan beberapa penglihatan dramatis. 1. Freddie Mercury. November 1976, ia bermimpi menonton berita di TV tentang kematian vokalis Queen itu karena penyakit menular. 10 tahun kemudian, ia kembali bermimpi mengenai Queen tanpa kehadiran Freddie. Pada 24 November 1991, Freddie benar-benar wafat akibat komplikasi AIDS. 2. Putri Diana. Tanggal 31 Agustus 1992, ia bermimpi sosok wanita dalam istana tua sambil menggendong bayi. Ia sempat melihat nama Diana. 5 tahun setelah mimpi itu, tepat 31 Agustus 1997, Putri Diana meninggal karena kecelakaan di Paris. 3. Gempa dan bencana alam. Ia mengaku sering memimpikan retakan bumi, tsunami, hingga letusan gunung Fuji. Setelah gempa Hanshin Awaji, 17 Januari 1995, orang ramai mengaitkan mimpinya dengan kejadian gempa di Jepang. 4. Tsunami lebih besar. Dalam edisi manga 1999, ia memang menulis bencana besar Maret 2011, tetapi tidak secara spesifik menautkannya dengan tsunami 11 Maret. Namun di edisi lengkap yang terbit 2021, ia menjelaskan mimpi tsunami yang kerap berulang itu ternyata menuju ke 5 Juli 2025. Mimpinya kali ini menggambarkan gelombang raksasa yang 3 kali lipat lebih besar daripada 11 Maret dengan robekan di dasar laut antara Jepang dan Filipina. Ia juga menulis bahwa pada Juli 2025 itu, daratan baru akan terangkat dari dasar laut di sekitar Hong Kong, Taiwan, Filipina, membuat wilayah itu seolah tersambung. Bencana besar ini bisa pula disebabkan manusia, bukan semata gempa tektonik. Katanya, momen tersebut menurutnya menandai tuntasnya misi hidup yang dulu ia dengar dalam mimpi. Sekian lama ia mengira itu terkait kematiannya pada 2000, ternyata yang dimaksud malah tahun 2025. Analisis ilmiah dan perdebatan publik. Banyak pakar geologi menilai bahwa wilayah antara Jepang dan Filipina memang rawan gempa. Tetapi biasanya pusat gempa besar berada di batas lempeng, bukan di tengah. Kemungkinan munculnya mega tsunami setinggi puluhan meter tentu ada, namun harus disertai gempa dangkal berkekuatan di atas 6,5 skala Richter. Sedangkan pergerakan tektonik yang sekonyong-konyong mengangkat daratan baru seluas Hong Kong, Taiwan, Filipina dalam satu malam terdengar mustahil jika mengacu pada data geologi modern. Tak sedikit yang juga menghubungkan prediksi 2025 ini dengan peramal lain seperti Abhigya Anand dari India, Baba Vanga dari Bulgaria, hingga ramalan kuno suku Hopi di Arizona, Amerika. Ada yang menafsirkan bakal terjadi gempa besar di Meksiko atau malah konflik di Laut China Selatan. Singkatnya, tahun 2025 disebut-sebut sebagai periode genting oleh beberapa sumber berbeda, kendati lokasi, waktu dan pemicunya beragam. Kalangan skeptis menyoroti bahwa sebagian besar ramalan Ryo Tatsuki untuk kematian tokoh terkenal seperti Freddie Mercury atau Putri Diana muncul di dalam buku yang terbit setelah peristiwa itu terjadi.
Adapun satu-satunya bukti ramalan orisinal yang benar-benar bisa diverifikasi adalah penulisan Maret 2011 di sampul komik tanpa kaitan jelas dengan tsunami. Klaim-klaim seputar 15 ramalan yang 13 diantaranya terbukti, hingga dugaan COVID-19 pun ternyata disebarkan oleh para peniru di internet. Inti pesan, kewaspadaan dan harapan. Menariknya, dalam manga edisi terbarunya, Ryo Tatsuki menegaskan bahwa misinya hanyalah ingin mengingatkan orang agar selalu waspada dan siap menghadapi bencana. Sebab bencana alam tak terelakkan di negara-negara cincin api Pasifik seperti Jepang, Taiwan, dan Filipina. Ia menyebut, setelah kehancuran, selalu ada awal baru. Melalui bencana, manusia bisa saling gotong royong dan menemukan harapan. Ia bahkan mengungkapkan bahwa garis tangannya berubah, seolah melambangkan kehidupan barunya yang lebih positif. Ia mengajak pembaca untuk tidak panik, melainkan senantiasa menjaga kesiapan menghadapi segala kemungkinan, baik bencana alam maupun krisis lain. Pesan tersebut selaras dengan nasihat banyak pakar mitigasi gempa. Persiapkan perlengkapan darurat, kenali jalur evakuasi, dan biasakan diri dengan protokol bencana. Terlepas dari benar tidaknya ramalan, kewaspadaan akan menyelamatkan banyak jiwa. Kesimpulan, ramalan atau peringatan. Ryo Tatsuki mengisahkan rentetan mimpi yang kadang mencekam, diwarnai kematian tokoh-tokoh besar dan bencana alam hebat. Ia menyatakan mendapat visi tentang 5 Juli 2025, berupa tsunami raksasa di antara Jepang dan Filipina, serta perubahan besar di beberapa negara di Asia Timur. Masyarakat pun terbelah antara yang mempercayai dan yang meragukan. Meski data sains tak sepenuhnya mendukung skenario itu, kita tak bisa menampik bahwa Jepang, Taiwan, dan Filipina memang berada di kawasan rawan gempa. Terlepas dari apakah 5 Juli 2025 akan menjadi tanggal bersejarah atau berlalu tanpa peristiwa besar, pesan dasar Ryo Tatsuki cukup jelas. Selalu siaga, persiapkan diri, dan jangan gentar menghadapi hal yang tak terduga. Pada akhirnya, tulisan The Future I Saw tak hanya mengajak orang memandang masa depan dengan was-was, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa bencana besar atau kecil, alam atau buatan manusia, selalu jadi ancaman. Namun di balik ancaman itu, tersimpan harapan akan era baru yang lebih baik. Selama kita tetap kuat, tabah, dan bersiap menghadapi apapun yang datang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.